Waalaikumsalam. Gimana hari ini? Baik. Itu berarti pembelajaran keberapa hari ini? Ayo nggak ada belajar apa aja? 4, 5, 6, 2. Sebentar ya. Nggak dipakai. Ya kita berdoa dulu. Siapa ini? Akmal. Oke, sebelum mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke. Buat absennya Bapak kirim ke Akmal. Kita kirim dulu. Ya, makasih ya. Hari ini kita akan belajar tentang geografi pembangunan berkelanjutan. Ya, kalian kalau misal Bapak tanya apa yang kamu bayangkan ketika mendengar istilah pembangunan berkelanjutan? Ya, SDGs. Apa? Membangun biar bisa pakai buat kedepannya. Yang terus Tahan bencana. Tahan bencana, ya betul. Yang lain. Berkelanjutan. Berkelanjutan, iya kan? Berkelanjutan Akmal. yang tahan lama. Ya. Yang tahan bencana. Ya. Wawa ada yang mau disampaikan nggak? Apa itu geografi pembangunan berkelanjutan? Ayo, kamu kan. Anggi apa? Geografi pembangunan berkelanjutan. Yang lain, Bulan. Biar memikirkan ekonomi masa panjang, kayak misalkan kayak pertanian hijau gitu. Oke. Ada yang mau nambahin lagi nggak? Dayat? Berapa udah cukup? Udah cukup. Oke. Bapak ini untuk pengertiannya. Jadi pembangunan berkelanjutan adalah pendekatan pembangunan yang memenuhi kebutuhan masyarakat saat ini tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka. Konsep ini juga menekankan pentingnya menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, perlindungan lingkungan, dan keadilan sosial. Jadi nanti bakal ada per kelompoknya, kita akan presentasi lagi. Untuk kelompoknya mau gimana? Terserah Bapak. Kan ada 3 kelompok. Apa nggak ada PPT-nya? Belum. Ini kok semangat banget ya untuk belajar ini. Baru aja. Hargain Mau kayak gimana kelompoknya? Terserah Bapak. 3 kelompok. Oh, berarti bisa tuh Pak. Berarti ada sederet tuh di 3 orang doang di depan. Kamu pindah kayak Nah dong, 1 orang dong. depan. Depan. Baca sedikit Bapak. Ke belakang. Itu yang tengah kamu lagi apa yang lagi Pak? Aku. Oke, dadah. Tentang Uyuy. Itu kamu yang di sini. Pak dia pembuli. Uyuy. Oh iya, buat anak-anak bawa HP kan? Tahu. Oh, kasih kan nanti mau bikin PPT kalian. Ya.
garis bawah. Ah. Mau nggak mau. Oh, jadi di sini Bapak mau nayangin video Apa tuh Pak? tentang apa ya? Nonton apa ya Pak? Sebentar ya. Nonton film ya Pak? Sebentar ya. Pengampuan di gelang. Ini wifi sekolahnya bagus. Soalnya Gimana? Nah, mahal SPP-nya Bapak. Iya, Ini kita bayar. Dikemanakan uang kita, Kak? mana nggak dapat makan siang? Iya. Mana Bapak kalau bawa motor teh parkir bayar. Padahal aku nggak sengaja mau makan di rumah. Terus yang ke sekolahnya bawa mobil nggak boleh dimasukin ke dalam. Iya Bapak. Jadi memang channel di luar kelas, di luar sekolah. Emang kayak ada yang bawa mobil ke sekolah? Sih, Kak. aduh ketahuan. Mana Pak kamu? Aduh ini wajib banget. Sholat asar kepada seluruh umat muslim di lingkungan FPIPS agar segera Ada mempersiapkan dulu, Pak. diri untuk sholat berjamaah di Masjid Al-Furqan. Terima kasih. Bentar ya. Enggak. Nah, Bapak tahan aja kayak gitu kayak tadi. Allah. Dia nggak mau Pak. Nah. Mati lagi Pak. Kok mati sih? Berarti bapaknya harus nahan kayak gitu tangannya kalau bergerak. Tahanin. Dia nggak mau, woy. Jangan digerakin mejanya Pak. Wifi-nya jelek ya. Film juga Pak. Juga. Ya, ya. Ini nggak bisa. Itu ada speaker Pak. Stop dulu. Hai guys. Hai. Hanya. Ya. Lu jauh banget ya. Geding banget ya. Ini wifi-nya gimana ini? Jauh banget. Kan bapaknya punya. Kok bapak nanya ke kita? Ya nanyain kan kalian yang sering pakai wifi ini. Di ruang guru nggak ada wifi, Pak. Jelek banget. Ini jelek banget. Bentar ya. Enggak hidup ya. I see you're having a lot of fun. But do you ever stop and think before you text? Bapak nggak ada. Itu kelas Bapak, itu orang Sunda. Di SD. Yes. Everyone now without destroying possibilities for the next generations. Itu siapa? If you wonder if something is sustainable, you can ask yourself, can we do this over and over again forever? Sustainable development means that we need to keep three things in mind at once: social progress, economic development, and climate and environment. First of all, we have to take care of our planet. We have many natural ecosystems that must be in balance in order for us to live here. Climate system is one of them. This ensures that the temperature is correct and that the atmosphere emits exactly the right amount of solar energy. Greenhouse gases such as CO2 and clog the atmosphere. This changes the temperatures of Earth, which are examples of energy we may run out of. Water, wind, and sun, however, will always be here. Using the lasting sources of energy that renew themselves is good for the planet. It can provide jobs for years to come. Economics.
Almost everything we develop, buy, and trade starts with nature. The smarter we use our natural resources and the better systems we create for a fair distribution, the more sustainable we are. One way to contribute to a more even distribution is to be more aware of what we buy and how it is produced. A football is a good example. It travels far before it reaches the football players. First, materials are made. Then, they print the logo somewhere else before a third country sees it together. One single football sees the whole world before it reaches its goal. This journey ties us together. If we are to win the battle for a sustainable future, we have to play with fair rules that applies to everyone. Social progress. We humans are part of nature, but we're also important resources for the world. Just like water, the forest, and the sun, we have minds that can create the strangest and most creative things. But for us to be the best versions of ourselves, there are certain things that must be in order, like having equal opportunities to education, safety, food, and medicine. This provides greater opportunities for us as human beings, but also for the planet. We just have to think in new ways. These three must work together. That is sustainable development. And there's actually a plan for this. All the countries of the United Nations have agreed on a joint plan for sustainable development. But for the plan to work, we need to cooperate, and we need you to be on board. Are you with us? Ada beberapa video, kita coba sebentar. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله هيا على حي على الصلاة حي على الفلاح حي على لا إله إلا الله
saat ini menghadapi berbagai tantangan yang tidak bisa diabaikan. Namun, ada harapan-harapan yang terangkum dalam 17 tujuan pembangunan berkelanjutan atau SDGs yang dicanangkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa. SDGs adalah peta terang kita menuju dunia yang lebih adil, inklusif, dan berkelanjutan. Mari kita pelajari bersama apa saja 17 tujuan ini dan bagaimana kita bisa berkontribusi. SDGs atau Sustainable Development Goals adalah agenda global yang diadopsi pada tahun 2015. Tujuannya adalah mengakhiri kemiskinan, melindungi bumi dan memastikan kesejahteraan bagi semua pada tahun 2030. SDGs dirancang untuk diterapkan di setiap negara, setiap komunitas, dan oleh setiap individu. Kita semua punya peran dalam mencapainya. Tujuan pertama adalah menghapus kemiskinan dalam segala bentuknya dimanapun. Tujuan kedua adalah mengakhiri kelaparan dan memastikan akses ke makanan yang cukup dan bergizi untuk semua. Tujuan ketiga adalah memastikan kehidupan yang sehat dan mendukung kesejahteraan di segala usia. Tujuan keempat adalah memastikan pendidikan berkualitas yang inklusif dan merata, serta mendorong kesempatan belajar sepanjang hayat bagi semua. Pendidikan adalah kunci untuk membuka peluang dan menciptakan masa depan yang lebih baik. Kesetaraan gender adalah hak asasi manusia yang mendasar. Ini merupakan tujuan kelima yang menekankan pentingnya memberdayakan semua perempuan dan anak perempuan, menghapus diskriminasi, dan menciptakan kesetaraan peluang di semua bidang kehidupan. Setiap orang berhak atas air bersih dan sanitasi. Tujuan keenam ini bertujuan untuk memastikan akses air yang aman dan terjangkau serta sanitasi layak bagi semua orang. Energi yang terjangkau, andal, dan modern sangat penting bagi semua. Tujuan ketujuh yang menekankan perlunya transisi ke energi yang lebih bersih dan berkelanjutan untuk mengurangi dampak perubahan iklim. Pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan hanya bisa dicapai dengan menyediakan pekerjaan layak bagi semua. SDGs tujuan ke-8 mengupayakan kondisi kerja yang baik, upah yang adil, dan kesempatan kerja yang setara. Tujuan ke-9 industri, inovasi, dan infrastruktur yang menekankan pentingnya pembangunan infrastruktur tangguh, mendorong industrialisasi yang inklusif dan berkelanjutan, serta mendukung inovasi untuk mendorong kemajuan ekonomi. Ketimpangan, baik di dalam maupun antar negara harus dikurangi. Ini merupakan tujuan SDGs ke-10, di mana dengan mengupayakan kebijakan yang mendukung kesetaraan ekonomi dan sosial, serta menghapus diskriminasi. Membuat kota dan pemukiman menjadi inklusif, aman, tangguh, dan berkelanjutan adalah tujuan ke-11. Ini berarti memastikan perencanaan kota yang baik, memperbaiki layanan dasar, dan melindungi lingkungan perkotaan. Konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab adalah kunci untuk menjaga sumber daya alam bagi generasi mendatang. Ini merupakan tujuan ke-12, yakni mengupayakan pola konsumsi dan produksi yang berkelanjutan. Perubahan iklim adalah ancaman terbesar bagi keberlanjutan planet kita. Maka dari itu menjadi salah satu tujuan SDGs ke-13 yang menekankan perlunya tindakan segera untuk memerangi perubahan iklim dan dampaknya. Lautan adalah sumber kehidupan bagi bumi, tetapi saat ini terancam oleh polusi dan eksploitasi. Inilah mengapa tujuan ke-14, yakni ekosistem lautan perlu dijalankan agar dapat melindungi dan memanfaatkan sumber daya laut secara berkelanjutan. Tidak hanya laut, melindungi ekosistem darat termasuk hutan, sungai, dan keanekaragaman hayati adalah kunci untuk menjaga keseimbangan alam. Tujuan ke-15 ini berfokus pada perlindungan, restorasi, dan penggunaan yang berkelanjutan dari ekosistem darat. Tujuan ke-16 menekankan pentingnya menciptakan masyarakat yang damai, inklusif, dan adil, serta membangun institusi yang efektif, akuntabel, dan inklusif di semua tingkat. Namun, SDGs tidak dapat dicapai tanpa kemitraan global. Maka dari itu, ini masuk ke dalam salah satu tujuan SDGs, yakni tujuan ke-17 yang menyoroti pentingnya kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil untuk mencapai semua tujuan pembangunan berkelanjutan.
Kita semua punya peran dalam mencapai 17 SDGs ini. Mari kita bersama-sama wujudkan dunia yang lebih baik. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini. Bersama kita bisa Apa itu SDGs? Setelah tadi kan kita udah lihat 2 video ya tentang pembangunan berkelanjutan dan juga SDGs. Anda udah dibagi kelompok ya sama Bapak, ada 3 kelompok. Sekarang kalian buat apa ya, mencari permasalahan di daerah masing-masing, terus disangkut pautkan dengan SDGs. Jadi apa itu kan ada permasalahannya nih, terus ada solusinya dari SDGs-nya apa. Itu buat dikasih waktunya mau berapa menit? 1 jam. Bisa 1 jam. So, mau berapa? 1 jam. 40 menit. 30 menit aman nggak? 40. Udah aman dong, Pak. 35 aja weh. Ya. Oke. 37. 35 ya. 35. Ya. Oke. Selamat mengerjakan. Cuma daerahnya terserah sama kalian mau apa aja gitu daerahnya. Balik lagi kalian. Kelompok. Ya. Tadi udah dibagi kelompok ya. Ini 1, 2. Ya. Jadi kalian cari sendiri ya. Kelompok 1 Bandung. Oke, kelompok 1 Bandung, kelompok 2. Oh bebas gak ada pilihannya. Udah Jakarta. 1 Bandung. Kelompok 3. Kelompok 3 di mana? Iya, kayak ini banyak apa gitu. Kelihatan. Ya, seperti kata teh, Bapak. Ini sekolah. Bapak itu ngomong satunya ya. Bapak bisa mana ngomong mana Jakarta. Kelihatan. Ngomong satunya Bandung ya. Yang ini? Iya. Aduh. Kelompok 3 apa? Kelompok 3? Oh, kita mau apa gitu? Majalengka. Yang ini yang pikiran gue boy. Ada mereka. Yang tadi kelompok 2 Jakarta. Kelompok 3 Majalengka. Goyang kanan. Mau digoyang. Apa sih? Iko orang mau masuk ke PPT kelompok 1. Nggak boleh gitu. Nggak boleh. Kali. Mereka geser tahu. Ini Rama, Bapak diacak-acak sama Rama. Kamu kelompok 3. Masukin aja. Ya, yakin ya? Kita hapus semua slide-nya.
Siapa cewek itu? Kok kelompok dua-duanya gitu? Ini kelompok dua. Bisa presentasi kelompok dua dua kali presentasi. Siapa aja? Ada yang gitu. Kan itu. Tambah lagi kita 5 orang tahun gigi satu. Lu dipantau bapak. Gimana? Jadi masalah Makanya ini apa? Masalah. terus ini apa ya Pak, mau tanya, SDGs nomor berapa? Atau jadi sesuai ada masalah? 17 kan Pilih. Atau pilih satu. oh sama Masalahnya, ya masalahnya bebas. ada Ini sosial boleh atau ya Cuma sebenarnya Tingkatan ya. Ya Allah. kita kedurhakaan. cari we permasalahan apa atau pribadi? Aku bagian problematik. Ya, Yang problematik jangan lah. ngomong problematik mah. Kalau penduduk. Jadi apa nih sosial kan kamu nih? Apa lagi? Aku sosial ekonomi. Program. Emang ada apa lagi sih? Blokir. Pendidikan. Pendidikan ada masalah. Pendidikan ada masalahnya. Udah sosial ekonomi pendidikan itu mau yang mana? Sosial. Ada lo pendidikan. Gue sosial, ekonomi. Masuk semuanya. Apa namanya? Kirim baik Ekonomi Jakarta. Ya. Awas satu apa ini? Yang berbeda dengan SDGs. Gini ya. Gini dong, ini kan Ini kan bawa di ada siapa? Ya. Oh iya. Malah coba ganggu. Ini masuk bukunya. akmal yang membantu. Ini lagi dua Kan ada banyak itu masalah dulu itu. Kemiskinan itu nomor 1, ketimpangan ekonomi itu nomor 10. Kesalahan sosial di Jakarta yang berkaitan dengan sama. Ini 10, 11, buat satu slide. Ini satu slide aja, jangan yang banyak. Background. Itu backgroundnya belum diisi. isi dong.
apa gitu. Gue materi kan dulu. Ini kita Udah tahu gitu ya. Nggak mau itu siapa? Lagi itu cuma 3. Ini apa nih? Apain aja. Gak mau, aku mau pakai yang bagus, yang estetik, yang kelihatan kalau bisa. Pick me. Aku mau pakai yang no filter yang TikTok gitu. Ya. Anggi pakai foto Muka- kita berdua aja. Muka aku kayak Bill Rata Bill Murad ya. Hai tante. Cewek. Aku lebih mirip Jaden kata Theo. Aku anaknya. Theo. Yes. Yes. Gak apa-apa aku sama Theo. Aku sama aku. Berapa tadi? Aku gak usah gini. Ini namanya Enggak sih. Tapi yang ini jangan dihapus. Yang gara-gara animation jadi dihapus. Aku mau ngadain foto. Biasanya kopi. Foto ini. metodologi apa sih ya? Ih jangan dihapus lah. Ini aja. Tinggal disimpan aja. Aku yang kalian sih berarti Itu pacar bapak ya. Bajunya putih
Apa ini? Jangan yang botak ini. Oh my god. Kenapa cuy? Baik. Ayo Pak, aku isi apa ini? Pengantar. Gambar apa? Berbuat namanya lagi Mana tambahkan? Ya, ayo tambahkan di sana. Solusi dia konfusi. Apa ini cuma dokumentasi? Yang bener lah ambilnya Wak. Baik kan dokumentasi prestasi kameranya. Bener, setuju. Masih kau katain nggak terpikir ya. SDGs 10. Oh, kalau aku yang dokumentasi satu. Bapak pipi-pipi. SPP mahal-mahal tergantung Pak. Tergantung keadaan. Pak, dites saya Pak. Saya sakit Pak. Kalau saya sakit. Ini doang. Ini foto aku yang mana kan? Kok ambil ada dua? Kamu juga hasilnya jauh. Iya pengen nyoba aja di pengalaman dong. Pembahasan awal nih sama Belum udah. Emang pendidikan sampai 4 atau 3 aja? Ekonomi 1 dan 10. Ya. Kita kok ada Semuanya. Tadi udah nanya sama Bapak. aku betul nggak kayak gitu. Nggak tahu aku mungkin isi dulu. Apa? Kalian apa jadinya? Jadi Iya Pak, pendidikan. pendidikan. Sosial. ekonomi
Mengikuti sosial ekonomi. Berapa sih? Ini kelompok 3 kita masalah SDG 11. Ini benar sih. Bapak gimana? Itu masih Saya udah tahu. Aku dapat lagi. Aku dapat lagi. anjir, lu mau jalan guys. Apa dapat lagi tenang aja. Cie. Andi cie. Tahu nggak? Imam nggak mau tapi hatinya mau. Tahu nggak di PPT bagian fotonya namanya Anggi dan Ahmad. Kok fotonya gitu? Kita diam-diam. Buat di situ. Ini yang kelihatan. Kok ada apa? Iya, gue nggak salah kok yang doang sih suka mau apa masa lihat ke aku. Ini kepo. Kepo banget. Kalian tuh lihat pisan. Atau dia ngapain kamu masuk ke link kita? Kita pengen lihat. Ya lihat kepo. doang. Penyusup. Ada yang di mulut. Iya. berapa tambahkan bulan. Saya salah. Terima kasih. Kesimpulan. Sebenarnya udah baca. Itu project goal apa itu? Tiga semasa Ada sampai tiga. Gue ya? Kalau ada pemukiman selanjutnya. Tiga sekolah. Berapa? Baca ini mana sih? Tiga sekolah. Udah langsung ada gitu dulu nih kalau caranya barunya selamat ini siapa yang masuk YouTube hadiah udah aja ini aku pembahasan akhirnya simpulan ya Apa ini Lauren Gibson? Apa sih gak usah deh lihat sih. Kalau gede. Boleh. Bapak lihat Pak, ada yang agak masuk Pak. IPS sekolah Pak. Apa sih Herman? Dari Herman. Jangan ganggu lagi anak-anak aku lagi. Ya soalnya gak pengen ngomong aku. Masih lama. gak usah nanya Bapak Intan jadi presentasiin enggak? Ya, presentasi. Kok dipresentasi terus? Pemain kalian ini problem ini. Bapak, izin Pak, ada rapat OSIS mau ngajak Agoy boleh nggak Pak? Gak boleh. Nggak boleh. Soalnya aku yang ketua kelompok. Iya. Iya. Maaf ya. Kamu bukan yang kelas ini juga. Sebentar lagi akan dari first ya. Ngapain? Iya, aku lihat doang.
Itu bapak lihat kelompok 3 mah nyontek PPT kita. Beda pembahasannya juga. Kan sama. Bisa sih. Ini kok bintang-bintangnya belum dihapus. Sabar, kita lagi ngedit. Kita malah lagi kerja ngedit. Iya, gak kayak kalian ngeliatin yang orang. Udah ya, nyambung. Kita udah selesai. Aku ngerti. Baca lagi bisa ada yang salah. Bisa ada. Kenapa ngeliatin yang orang? Mikir. Kalian sih ada ya. Aduh. Salamannya siapa sih? Salam Anda. Iya, gue ngapain? Apa sih? Kayak bisa dulu. Ayo. Bapak, kalau satu udah. Nah, kau tiga dulu tak? Bersetuju. Ih, kurang kelihatan kan? Kelompok 3 dulu. 3 Pak, 3 Pak. Ya Pak, udah kelompok 2. Ayo, Ayo mau balap hasil Pak. Belum. Angki mau ganti katanya Pak. 3 dulu Pak. 3 lagi 3. Ganti orang. Kelompok 3 dulu. Tapi kelompok 3 keren. Bapak kelompok 3 berisi. Ya. Buat kelompok 2 betul. Arah paham ya? Sudah. Kamu udah dulu. Ya? Dah. Oke. Ya. Ayo kelompok 3. Kelompok 3 duluan. Ininya presentasi, habis itu ada tanya jawab. Tidak mau. Bapak masa itu gak masuk kelas? Tipsen katanya. Nanti ada sesi tanya jawab ya 1 kali. Ayo, jawab kelompok 3. Nggak ada Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin kami akan mempresentasikan hasil penelitian kami. Kok gurunya dibelakangin? Penelitian kami perihal permasalahan yang ada di Majalengka. Majalengka atas nama saya Rama Irfan dan Hidayat. Saya siapa? Saya Ini Rama, ini Irfan, ini Hidayat. Next. Next. Ya, di tempat belakang ini seperti yang kita tahu di Kabupaten Majalengka Jawa Barat ini sudah mulai percepatan pembangunan, terutama pada hadirnya Bandara Internasional Jawa Barat atau BIB di Kertajati dan pengembangan kawasan industri ini.
Perkembangan ini membawa dampak positif terhadap perkembangan ekonomi dan peningkatan infrastruktur yang dampaknya itu dirasakan oleh warga sekitar. Namun di sisi lain muncul tantangan yang cukup serius terhadap kelestarian lingkungannya dan ketahanan pangan. Salah satu dampaknya adalah alih fungsi lahan pertanian produktif menjadi kawasan industri dan perumahan. Hal ini dapat memicu kekhawatiran akan terganggunya keberlanjutan pertanian dan kehidupan masyarakat yang bergantung pada sektor tersebut. Oke, selanjutnya ada masalah di kelompok kami mengambil 3 hal ya. Yang pertama, alih fungsi lahan yang tidak terkendali. Dengan perluasan kawasan industri dan perumahan akibat pembangunan PIDB dan infrastruktur pendukung menyebabkan lahan pertanian berkurang drastis. Ini menunjukkan betapa lemahnya pengendalian tata ruang dan pembangunan yang tidak terlaksana dengan baik. Bertentangan dengan prinsip SDG 11 yang menekankan pada perencanaan kota yang berkelanjutan. Lalu yang kedua, ada ketimpangan akses terhadap hunian layak penduduk lokal dan khususnya kepada petani yang kehilangan lahan. Seringkali tidak mampu mengakses perumahan baru yang ingin dibangun. Karena harganya yang tinggi, ini menimbulkan kesenjangan sosial dan berpotensi menciptakan kawasan kumuh baru di pinggiran kota. Lalu yang terakhir ada tekanan terhadap infrastruktur dan lingkungan pembangunan yang besar. Dengan tanpa perhitungan dari lingkungan dapat meningkatkan risiko seperti banjir, polusi udara dan juga air, serta degradasi ekosistem ini mengurangi ketangguhan kota terhadap bencana sesuai dengan update SDG 11. Oke, selanjutnya solusinya yang pertama perencanaan tanaman inklusif dan partisipatif melibatkan masyarakat lokal dalam perencanaan peluang agar pembangunan tidak merugikan mereka, sekaligus menjaga keseimbangan pada industri dunia dan lahan hijau. Kedua, pembangunan dunia layak dan terjangkau. Mendorong pengembang dan pemerintah menyediakan rumah layak bagi masyarakat terdampak khususnya masyarakat berpenghasilan rendah. Ketiga, pelestarian ruang terbuka hijau dan lahan pertanian. Menetapkan zona hijau permanen di sekitar kawasan industri untuk menjaga kualitas lingkungan dan ketahanan pangan lokal. Keempat, penguatan sistem transportasi publik dan infrastruktur dasar agar pertemuan kota tidak menimbulkan kemacetan, polusi atau keterbatasan akses bagi masyarakat. Untuk kesimpulan, yaitu masalah alih fungsi lahan di Jakarta berpotensi mengalami pencemaran SDG 11, terutama dalam hal tata kota yang berkelanjutan dan akses yang adil terhadap perumahan serta lingkungan yang layak. Oleh karena itu, perlu adanya perencanaan yang matang, partisipatif, dan berorientasi pada masa depan agar Majalengka bisa berkembang tanpa meninggalkan prinsip keberlanjutan. Ini dokumentasi kita pada saat pekerjaan. Itu ada siapa yang pakai kerudung biru? Anomali. Boleh di next saja. Ya, mungkin sekian dari presentasi. Ya. Mungkin boleh kalau ada pertanyaan. Tapi nggak ada. Mau komentar kenapa itu PWT-nya nggak mendidik, yang mendidik nggak pak? Mana? Astagfirullah. Namun yang jadinya Sopan Pak. Ini. Pak, biar seperti kamu. Ya, lanjut. Kalau nggak ada pertanyaan, Bapak masa lorem ipsumnya belum kehapus? kalau nggak ada pertanyaan, boleh kelompok kita untuk kembali. oh aku mau nanya kan tadi kalau misalkan SDGs-nya tuh dengan cara ada bangun bandara ya, tapi kan bandaranya apa sih yang bandara Bandara Jawa? sepi. Masalahnya. Oh. SDGs-nya. Nah, tapi kenapa gitu kayak kan bandara kan harusnya buat tempat buat pesawat ya, apalagi kan ini bandara internasional, tapi kenapa bandaranya suka dipakai ini buat Trump sama ini ngejemur pagi? Warlock. Sebetulnya nggak relevan ke pembahasan SDGs kita apa. Cuman memang saya sebagai orang Majalengkanya kenapa hal itu terjadi karena memang dari SDM-nya mungkin belum siap. Dan Itu yang nggak rendah juga. Ya belum siap dengan adanya bandara yang dimana kita secara infrastruktur sebelumnya belum memadai, tapi tiba-tiba ada bandara internasional ini, jadi ya respon dari masyarakat itu seperti itu.
Kenapa nggak dimasukin ke pendidikan SDGs? Iya, kan Yang itu. menyangkutkan pendidikan kan katanya SDM-nya belum siap. Nah, berarti kan bisa disiapkan dengan cara pendidikan. Iya. Karena menurut saya hal ini juga penting dengan diskusi langkah ini karena tentang pembangunan berkelanjutan, jadi ingin ke aspek fisiknya terlebih dahulu gitu. Tapi kan sebelum ekonomi harusnya pendidikan dulu. Ya boleh. Iya boleh. Iya boleh. Iya boleh. Iya boleh. Kalau gitu ya boleh. Dan buat kita ya sebenarnya cocok ke pembangunan terlebih dahulu. Tapi aku mau nanya deh. Satu deh Pak. Itu satu doang. Pak, satu Pak. Tapi kan benar ini sepi. Bandara sepi itu dia. Gimana harus dijawab ya Pak? Iya, maksudnya kan kalau misalkan tak percepatan bangunan tapi kan bandaranya sepi. Terus si Itu SDM pembangunannya itu gimana? Cuma ada bangunannya doang, berarti Kayak ada menteri ya, kegiatannya. Sun, Tumi. Kenapa sepi ya? Karena tadi infrastruktur yang lainnya itu belum memadai. Jadi mungkin dari orang luar belum tertarik gitu ya buat pakai atau lewat transportasi lewat Kertajati gitu. Jadi ya sepi. Kenapa bandara bisa dibangun di situ? Mungkin ya ada pertimbangan dari sananya. Mungkin dari aspek geografisnya karena memang Majalengka ini landai, jadi ya bisa buat dibangun bandara ini. Terlebih lagi kan Majalengka sedikit belum maju. Mungkin dengan adanya bandara ini bisa menjadi trigger buat masyarakat atau investor buat masuk ke Majalengka, karena nanti ada rencana tuh katanya mau jadi Aerocity. Jadi kenapa juga Aerocity-nya dulu baru bandara? Ya karena bandara ini mau dijadikan trigger terlebih dahulu gitu buat memajukan Majalengka. Jadi Mau maju mana? Mau maju kemana deh? Ya, ya. Tutup boleh sama kelompok juga. terima kasih banyak teman-teman semua dan Bapak Asmullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berapa dulu? Satu udah Pak. Udah banget ya. Kayaknya. Oke, kelompok satu maju. Pakai G gak sih? Iya lagi sama. Sama aku komentar IG. Biar maju ganti. Siapa yang ngeganti? Aku gak ngeganti. Itu Mama lihat. Lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok Bandung akan menjelaskan tentang SDGs yang kita ada, yaitu SDGs pertama dan yang ke-10. Iya, katanya ada Ikutin. ada Reva, aku Salva dan Wulan. Ya. Beda saja. Tiga. Ya, lanjut. Lanjut, bagian siapa ini? Boleh dilanjut oleh Fana. Fana ya. Oke, pertama-tama kita harus tahu dulu gitu apa itu SDGs 1 dan 10. Yang pertama itu
ada SDGs 1 atau tujuan pembangunan berkelanjutan bersama. Ini tuh bertujuan untuk menghapus kemiskinan dalam segala bentuk dan di semua tempat. Tujuan ini menekankan pentingnya mengakhiri kemiskinan ekstrem, yaitu kondisi ketika seseorang hidup dengan penghasilan di bawah 1,90 USD per hari. Selain perlindungan sosial serta sumber daya ekonomi guna meningkatkan ketahanan masyarakat terhadap bencana ekonomi, sosial dan lingkungan. Sementara itu, SDGs 10 bertujuan untuk mengurangi ketimpangan baik di dalam suatu negara maupun antar negara. Tujuan ini mencakup upaya mengurangi kesenjangan pendapatan serta mendorong inklusi sosial, ekonomi, dan politik bagi semua orang tanpa diskriminasi. SDGs 10 juga berfokus pada partisipasi negara berkembang pada perlunya kebijakan yang mendukung kesetaraan serta peningkatan partisipasi negara berkembang dalam pengambilan keputusan global, termasuk menciptakan sistem migrasi yang aman dan tertib. Lalu ada contoh permasalahan dari SDGs yang pertama, yaitu tingkat kemiskinan. Pada Maret 2024, tingkat kemiskinan di Kota Bandung mencapai 3,87% atau sekitar 101.100 jiwa. Meskipun angka ini terendah di Bandung Raya, namun absolutnya tetap signifikan. Yang kedua ada permasalahan akibat dampak pandemi. Selama pandemi COVID, terjadi peningkatan jumlah warga miskin baru di Kota Bandung. Nah, jumlah warga miskin baru ini juga kayak berkaitan dengan permasalahan pengangguran yang menjadi kontributor utama kemiskinan, terutama di kalangan usia produktif yang tidak memiliki keterampilan kerja yang memadai. Lalu solusinya ada pendidikan dan pelatihan, yaitu meningkatkan akses pendidikan dan pelatihan keterampilan kerja untuk masyarakat miskin guna meningkatkan daya saing di pasar kerja. Yang kedua, bantuan sosial yang tepat sasaran untuk menyalurkan bantuan sosial seperti PKH, BPST secara tepat sasaran dan transparan. Yang ketiga, pemberdayaan ekonomi, yaitu mendukung usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM melalui pelatihan, akses permodalan, dan pemasaran untuk menciptakan kemandirian ekonomi. Nah, selanjutnya SDGs 10 yang pertama itu ada permasalahan gini rasio tinggi, yang mana gini rasio Kota Bandung meningkat dari 0,37 pada tahun 2022 menjadi 0,459 pada tahun 2023, menunjukkan peningkatan ketimpangan terdapat. Yang kedua ada disparitas wilayah, yang mana terdapat kesenjangan antara pusat kota dan wilayah pinggiran dalam hal akses terhadap layanan dasar dan peluang ekonomi. Selanjutnya solusinya yang pertama program One Village One Company, yang mana mendorong satu desa atau kelurahan untuk meningkatkan usaha unggulannya untuk meningkatkan inklusivitas ekonomi dan partisipasi kelompok minoritas. Selanjutnya subsidi pendidikan dan pelatihan, yang mana memberikan subsidi bagi warga yang belum memiliki ijazah setara SMA atau SMK dan pelatihan keterampilan untuk meningkatkan peluang kerja. Dan yang terakhir, peningkatan infrastruktur yang sudah memperbaiki infrastruktur dan satu wilayah kurang berkembang untuk memastikan akses yang setara terhadap layanan publik. Jadi buat kesimpulannya, Kota Bandung ini masih menghadapi tantangan besar dalam mencapai SDGs pertama, yaitu tanpa kemiskinan, dan SDGs yang ke-10 yaitu berkurangnya kesenjangan. Tingkat kemiskinan dan ketimpangan sosial ekonomi masih cukup tinggi di Bandung ini, diperburuk juga oleh dampak pandemi pada tahun 2019 sampai 1,23 lah ya, segitulah ya. Terus pengangguran juga dan akses yang tidak merata terhadap pendidikan serta layanan dasar. Namun berbagai solusi telah dilaksanakan dan dapat terus dikembangkan, seperti peningkatan pendidikan dan pelatihan keterampilan kerja, yaitu penyaluran bantuan sosial yang tepat sasaran, pemberdayaan UMKM dan program kewirausahaan lokal, subsidi pendidikan, serta pembangunan infrastruktur di daerah tertinggal. Dengan kolaborasi semua pihak atau pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta,
Upaya ini diharapkan dapat mengurangi kemiskinan secara berkelanjutan dan memperkecil kesenjangan antara warga, sehingga mewujudkan Bandung yang lebih adil dan inklusif. Sekian dari kami. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan karena kami bukan Tuhan yang sempurna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu pertanyaan ke kelompok Bandung. Gak ada. Cukup dan cukup. Oke, tutup aja. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut ke kelompok terakhir. Kelompok terakhir. Ayo. Itu lagu apa? Kita juga sih. Iya maksudnya di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang mengambil lokasi yaitu Jakarta. Mengambil kota-kota yang berangkat Aswali, Pagi, Syarfi, dan Akmal. Tujuan global yang disepakati oleh negara-negara anggota Bersama Bangsa sebagai modal untuk mencapai pembangunan yang adil, inklusif dan berkelanjutan hingga tahun 2030. Yang merujuk pada upaya dan kebijakan pembangunan yang dirancang dan dilaksanakan untuk mencapai tujuan untuk tahap SDGs. Tujuan ini mencakup berbagai aspek seperti akurasi kemiskinan, pendidikan berkualitas, kesehatan gender, aksi terhadap perubahan iklim tentunya. Terusnya adalah pada pembangunan yang tidak hanya mengutamakan pertumbuhan ekonomi, tapi juga memperhatikan kesejahteraan sosial dan kelestarian lingkungan. Oke, selanjutnya ada permasalahan pendidikan yang ada di Jakarta, dan itu berkaitan dengan SDG yang nomor 4 itu pendidikan berkelanjutan. Pertama, ada kesenjangan akses pendidikan yang dimana terjadi ketimpangan antara wilayah Jakarta Pusat dengan daerah pinggiran atau padat penduduk seperti Jakarta Utara dan Jakarta Barat. Kemudian ada anak-anak dari keluarga miskin yang menderita putus sekolah. Yang kedua, kualitas guru dan fasilitas, di mana tidak semua sekolah memiliki guru yang berkualitas dan fasilitas yang memadai, terutama di sekolah negeri. Kemudian ada ketimpangan kualitas antara sekolah negeri dan swasta yang cukup signifikan. Yang ketiga, ada yang tetap ketinggian tekanan akademik, di mana sistem pendidikan yang terlalu menekankan nilai akademik dan dia dapat mengabaikan pengembangan karakter atau skill siswa. Untuk sosial, pertama ada kemiskinan dan ketimpangan sosial yang berhubungan dengan SDGs 1 yaitu no poverty dan SDGs 10 yaitu reduce inequalities. Yang mana di Jakarta masih banyak warga yang tinggal di kawasan kumuh, penghasilan tidak tetap, dan kesenjangan antara si kaya dan miskin sangat terasa. Terus selanjutnya itu permasalahan pemukiman kumuh dan hunian layak yang berhubungan dengan SDGs 11 yaitu Sustainable Cities and Communities. Di mana banyak kawasan padat penduduk dengan sanitasi buruk dan rawan banjir seperti di bantaran sungai atau pinggir rel. Selanjutnya itu pengangguran dan kesenjangan lapangan kerja yang berhubungan dengan
SDGs 8 yaitu decent work and economic growth. Banyak lulusan SMA atau sarjana tidak langsung ke kerja. Sebagian warga bekerja di sektor informal tanpa jaminan sosial. Yang terakhir yaitu kekerasan terhadap perempuan dan anak yang berhubungan dengan SDGs 5 yaitu gender equality. Yang mana kasus KDRT, pelecehan, dan kekerasan terhadap anak masih terjadi baik di ranah publik maupun domestik. Selanjutnya, permasalahan ekonomi Jakarta berkaitan dengan SDG 1 yang pertama adalah pendapatan tinggi dan penghasilan antara kelompok kaya dan miskin saat mencolok bersama di pusat dan pinggiran kota. Kemudian banyak pekerja sektor informal, warga bekerja tanpa jaminan sosial atau pendapatan tetap, membuat mereka rentan jatuh ke dalam kemiskinan. Ketiga, perfilman turun. Banyak keluarga miskin tinggal di kawasan padat dan tidak layak huni dengan akses terbatas ke air bersih dan sanitasi. Kemudian yang terakhir ada biaya hidup tinggi, kebutuhan pokok seperti makanan, transportasi, dan pendidikan cukup tidak boleh masyarakat dan umat berpenghasilan. Ya, terima kasih sudah mendengarkan presentasi kami, sudah menyimak juga ya. Apabila ada salah kata maupun perbuatan, maafin ya. Terus akhir kata, ada yang mau nanya nggak? Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa yang telah kita dapat ya dari satu presentasi kalian, jadi kita bisa tahu di beberapa permasalahan yang ada di daerah itu ada solusi-solusinya dari SDGs ini. Oke, karena waktunya sebentar lagi habis. Ada yang mau nyimpulin nggak di sini siapa? KM. Ketua kelompok 3. Oh iya boleh. Boleh. Kalian dia paling jahil Pak. Iya. Kacau banget. Berarti kita berkelompok. Boleh ketua kelompok 3. Ya, untuk pembelajaran hari ini itu poinnya karena pembangunan berkelanjutan, jadi kalau memang adanya pembangunan tidak memikirkan dalam satu aspek saja, tapi memikirkan aspek-aspek lainnya juga. Dan dari tadi juga ada beberapa SDGs yang dijelaskan yang menurut saya cukup bagus gitu ya untuk solusinya ketika diterapkan pada masalah-masalah yang ada. Kalau punya pertanyaan, sebenarnya ada hadiah juga. Ada orang penanya, apa yang menjawab? Ya. Jadi biar gak cuma satu kelompok 3 aja yang nanti materinya. Oke, pertanyaan pertama. Mengapa SDGs penting untuk masa depan bumi dan manusia? Coba jawab. 2, 3. Iya, coba jawab. Soalnya ini kok nggak mau. Boleh. Soalnya biar semua ada rencana Bapak buat berkelanjutan ke depannya. Karena kan kalau misalkan pembangunan entah negara atau apa itu harus yang berkelanjutan biar mengurangi adanya hal-hal buruk yang bakal terjadi di negara tersebut. Betul. Oke, Salsa. Satu pertanyaan lagi terakhir. Ya. Kenapa SDGs penting di Indonesia? Boleh. Kan seperti yang kita tahu ya, kalau misalkan Indonesia itu banyak sumber daya alam gitu. Nah kalau kan SDGs itu berkelanjutan gitu, jadi kayak kita tuh bukan mikirin tentang ekonominya juga, tapi mikirin sosial sama lingkungannya, yang mana ketiga aspek itu teh berkesinambungan. Nah kalau misalkan nggak sama SDGs nanti sumber dayanya habis, nanti anak cucu kita menikmati apa?
Nah makanya ada SDGs tuh biar bisa menikmati, jadi berkelanjutan jadi ada. Walaupun bakalan habis juga tetap maksudnya tuh masanya itu jadi lebih panjang. Kelompok 3 gak ada ya. Masih Kita tadi udah banyak karena udah ini juga kan ya. Gak ada hambatan atau ada hambatan nggak pembelajaran hari ini? Ada kelompok 3. Kok gitu sih? Cuma aja loh. Itu hambatannya. Untuk materinya aman. materinya sangat aman Pak. Aman. Sangat berkualitas. Dingin sampai ada yang Oke, buat nanti bakal ada pengerjaan soal di LKPD ya. Nanti sama KM pikirnya untuk deadline-nya minggu depan. Oke? Oke? Oke. Oke, sekian dari Bapak. Mohon maaf kalau misal ada salah dan kurang dari Bapak. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.